sampaikan bahwa diharapkan kami langsung bisa menjawab terkait 3 hal yang sesuai dengan isu yang ada di undangan. Yang pertama adalah progres pengangkatan P3K hasil seleksi tahun 2019. Kemudian yang kedua persiapan dan pengembangan tahun 2021. Yang ketiga adalah formasi guru dalam seleksi CPNS. Izin ini untuk yang pertama bagi kalian bahwa progres pengangkatan P3K hasil seleksi tahun 2019 dapat kami sampaikan bahwa pada tanggal 28 September 2020, alhamdulillah Presiden telah menetapkan Presiden nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Di mana secara intinya Bapak Ibu sekalian bahwa P3K berhak menerima gaji dan tunjangan antara lain tunjangan pangan, tunjangan kerja, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan lain. Besarnya tunjangan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tunjangan bagi PNS. Yang kedua, pemberian gaji dan tunjangan bagi P3K pusat dibebankan pada APBN dan bagi P3K daerah dibebankan pada APBD. Sebagai tindak lanjut keluarnya Perpres 98 tahun 2020, Kementerian PAN-RB juga Bapak Menteri PAN-RB juga telah mengeluarkan beberapa peraturan Menteri PAN-RB yang terkait dengan itu, sudah kami undangkan. Yang pertama adalah Peraturan Menteri PAN-RB nomor 70 tahun 2020 tentang masa hubungan perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang pada intinya mengatur bahwa masa hubungan kerjanya adalah 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Dan setelah itu dapat diperpanjang untuk masa berikutnya. Yang kedua adalah Peraturan Menteri PAN-RB nomor 71 tahun 2020 tentang pemberian kuasa pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini hanya mengatur bahwa selain PPK, pejabat-pejabat eselon 1 yang terkait dengan kepegawaian ataupun eselon 2 yang terkait dengan kepegawaian itu bisa diberikan kuasa untuk mengangkat pegawai. Kemudian yang ketiga, Peraturan Menteri PAN-RB nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri PAN-RB nomor 2 tahun 2019 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. Permen PAN-RB nomor 72 ini merupakan Permenpan yang khusus dilakukan untuk mengangkat mereka yang telah lulus seleksi pada tahun 2019. Jadi pada waktu itu atas dasar Permenpan 2 tahun 2019 mereka melakukan seleksi, kemudian kelanjutan pengangkatannya, maka kita menerbitkan Permen 2. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bahwa selanjutnya Kementerian PAN-RB juga telah menetapkan penetapan kebutuhan ataupun formasi untuk mereka yang lulus tahun 2019 tersebut, sejumlah 310 pemerintah daerah dan keputusan Menteri terkait satu instansi pusat, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah melakukan seleksi untuk dosen dan perguruan tinggi di dosen dan tenaga pendidikan di perguruan tinggi negeri baru. Keputusan atau formasi ini yang kemudian menjadi dasar di pemberkasan atau penetapan NIP P3K di BKN. Jadi seluruh formasi sudah kami tetapkan pada tahun 2020 sejumlah 370 Pemda dan 1 instansi. Ini adalah situasi sekalian bahwa yang sudah ditetapkan formasinya sejumlah 50.530 formasi. Terdiri atas guru 34.317 formasi, kemudian tenaga pendidikan 1.471 formasi, dosen 1.383 formasi, penyuluh pertanian 11.590 formasi, dan tenaga kesehatan 1.769 formasi. Perlu kami sampaikan di sini bahwa pada intinya tadinya yang lulus pada tahun 2019 yang lulus passing grade adalah sejumlah 51.293 peserta. Jadi terdapat selisih 763 peserta yang tidak ditetapkan formasinya. Hal ini disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama karena meninggal sejumlah 50, mengundurkan diri sejumlah 25, kemudian pensiun sejumlah 9, kemudian lulus CPNS 18, dan tidak memenuhi persyaratan 120, dan tidak diusulkan oleh instansi sejumlah 541. Jadi terdapat 763 selisih peserta yang tidak dapat
tetapkan formasinya. Selanjutnya terkait dengan pokok bahasan yang kedua, persiapan dan perkembangan seleksi guru P3K tahun 2021 dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku jabatan fungsional guru pada tahun anggaran 2021 merencanakan melakukan rekrutmen P3K untuk tenaga guru. Dengan jalur P3K, maka persyaratan usia pelamar dari 20 tahun sampai dengan 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar. Ini untuk guru sebelum sampai dengan umur 59 tahun. Yang ketiga, sampai dengan akhir Agustus 2020, jadi waktu itu formasi juga sudah kita buka dari awal tahun 2020, namun demikian sampai dengan akhir Agustus 2020, baru 174.077 formasi guru P3K yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengajuan usulan untuk formasi guru P3K kemudian kita perpanjang lagi sampai dengan 31 Desember 2020. Bersamaan dengan itu, telah pula dilakukan sosialisasi kepada seluruh Pemda oleh Kemendikbud bersama dengan Kementerian PRB, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Kepegawaian Negara. Selanjutnya, setelah ditutup pada 31 Desember 2020, jadi pengajuan formasi guru P3K yang sudah kita perpanjang kemarin, itu sudah kita tutup pada 31 Desember 2020, sampai dengan saat ini terdapat 407 secara resmi mengajukan usulan formasi guru P3K dengan jumlah total usulan sebanyak 489.664. Sekali lagi, yang telah mengajukan secara resmi sebanyak 407 Pemda dengan jumlah total usulan 489.664. Di samping itu, dapat 58 Pemda lainnya yang berkomitmen untuk segera melengkapi dokumen pengusulan dengan jumlah potensi usulan sejumlah 64.262. Ini 58 Pemda ini kami harapkan bisa secepatnya. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini bisa ini, karena sebetulnya secara resmi data sistem sudah tutup di 31 Desember 2020, hanya barangkali beberapa Pemda yang belum melengkapi terkait dokumen usulan, misalnya tanda tangan PPK-nya yang belum ada dan seterusnya. Kemudian yang kelima, Menteri PAN-RB akan memverifikasi dan menetapkan formasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta juga mempertimbangkan data Dapodik Kemendikbud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi secara intens nanti akan kami verifikasi dan validasi, termasuk dengan melibatkan teman-teman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan formasi tersebut direncanakan akan ditetapkan pada Maret 2021 secepatnya. Formasi akan ditetapkan pada 2021. Yang keenam, saat ini kami dalam proses finalisasi perancangan sistem penerimaan, soal ujian kompetensi, dan sistem seleksi yang melibatkan Kementerian PAN-RB, Kemendikbud, BKN, BPKP, BSSN, dan BPT. Yang terakhir, bahwa Kementerian PAN-RB akan menetapkan peraturan Men-PAN-RB sebagai dasar hukum pelaksanaan. Paling cepat, peraturan Menteri PAN-RB ini adalah bulan Maret 2021, setelah berbagai macam data dan berbagai macam soal dan berbagai macam sistem seleksi sudah bisa kita rampungkan. Itu terkait dengan kebijakan seleksi guru di 2020. Selanjutnya kami sampaikan secara singkat usulan yang tadi sudah kami sampaikan juga, bahwa terdapat 3 kelompok status usulan. Pertama, usulan resmi sudah lengkap, dan usulan belum lengkap, dan yang ketiga, beberapa instansi yang belum atau tidak usul. Jadi, usulan resmi sudah lengkap, itu ada 28 provinsi dan 379 kabupaten kota, dengan jumlah total usulan 489.664. Usulan yang belum lengkap dan akan segera dilengkapi ada 1 provinsi, 57 kabupaten kota, dengan jumlah total usulan 64.262. Sedangkan yang belum atau tidak usul sama sekali terdapat 5 provinsi dan 72 kabupaten kota dengan jumlah instansi sebanyak 77. Ini terkait dengan secara detail usulan guru yang telah masuk
18 Januari 2021. Baik, Pak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya interupsi Pak Ketua, interupsi sebentar. Mohon izin Pak Ketua, tolong bisa disampaikan provinsi-provinsi mana yang belum mengusulkan dan yang belum lengkap usulannya, sehingga karena kami semua dari dapil masing-masing, dari provinsi, dari wilayah masing-masing, sehingga kami tahu juga. Terima kasih. Iya. Persilakan. Nanti kami sampaikan Bapak untuk ini. Kebetulan kami belum masukkan ke slide ini terkait provinsi saja yang ada, nanti akan kami sampaikan. Kemudian isu yang ketiga terkait dengan formasi guru dalam seleksi CPNS. Ini ada beberapa arahan dari pimpinan. Yang pertama bahwa keputusan pemerintah untuk merekrut 1 juta guru dengan skema P3K pada tahun 2021 merupakan upaya jangka pendek pemerintah. Rencana ini disamping untuk menyelesaikan kekurangan tenaga guru yang selama ini diisi oleh tenaga honorer, juga memberikan kesempatan bagi mereka yang berusia di atas 35 tahun untuk memperoleh kepastian status kepegawaiannya. Rencana ini juga sudah dikaji seawal tahun 2020 bersama dengan Kemendikbud, Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan lain. Yang kedua, kepastian jangka pendek tersebut bukan berarti menghentikan secara total pengadaan guru melalui skema CPNS. Pengadaan guru dengan skema CPNS tetap diperlukan untuk menjamin keberlanjutan program dan kualitas pendidikan yang hanya dilakukan dalam jangka panjang. Yang ketiga, bahwa kami menyadari akan peran strategis guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Karena itu, dalam proses perencanaan kebutuhan dan pengadaan, Kementerian PAN-RB selalu berkoordinasi dengan Kemendikbud sebagai instansi pembina jabatan fungsional guru. Demikian pula dalam hal menentukan komposisi yang ideal antara jumlah guru P3K dan PNS. Keputusan untuk menentukan komposisi ideal guru P3K dan PNS tidak menjadi kewenangan Kementerian PAN-RB semata, karena keputusan dimaksud harus memperoleh pertimbangan atau rekomendasi dari instansi pembina, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian Bapak untuk isu yang ketiga jawaban dari kami. Terima kasih, dan sekaligus akan saya jawab untuk pertanyaan dari anggota, atau nanti kami kami sampaikan lagi Pak Pimpinan, mohon arahan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau datanya sudah ada, mungkin bisa disampaikan Pak Ari? Atau Baik Pak. Kan tadi ada 5 provinsi tadi ya. Provinsi belum mengajukan usulan terdapat 5 provinsi, yakni Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi NTT, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Oke. Ini Pak yang betul. Terima kasih Pak. Ini provinsinya Bang Andreas beneran nih, belum masuk nih. Andreas. Penting kita tanya Pak Ketua, biar jangan kita yang disalahin. Betul. Bapak Ibu sekalian saya hormati, terima kasih tadi mewakili dari Kemenpan RB. Catatan saya, yang pertama dari paparan tadi itu berarti tidak ada perpanjangan lagi ya Pak. Jadi tetap berhenti penutupan tanggal 31 Desember berarti. Itu yang publik harus tahu, bahwa seleksi P3K tetap ditutup pada tanggal 31 Desember. Walaupun tadi menyisakan 58 Pemda lain yang sedang melakukan perbaikan. Catatan yang kedua, dari formasi 1 juta, tadi baru terisi 484.000 sekian, ditambah potensi 64.000. Jadi kurang lebih sekitar antara 500 ribuan. 550 ribuan.
Artinya masih ada kuota yang tidak terisi kurang lebih 450.000. Nanti pertanyaan yang akan berkembang kira-kira skema apa dalam rangka percepatan untuk memenuhi kuota sampai 1 juta yang baru terisi 550.000 ini. Yang masih menyisakan 450.000 kuota yang masih belum terisi. Apakah dalam konteks ini bisa skema afirmasi langsung terhadap guru-guru honorer plus 35 plus untuk mendapatkan afirmasi pengangkatan untuk memenuhi sampai 1 juta ini. Yang ketiga, catatannya perlu kami garis bawahi bahwa Kemenpan RB memastikan bahwa jalur PNS tetap ada. Walaupun tahun 2021 formasinya nggak ada, kira-kira gitu Pak ya. Kami tetap mendorong supaya 2021 CPNS bagi guru tetap untuk bisa dibuka sebagai bagian dari komitmen kita untuk percepatan pengadaan guru-guru di sekolah-sekolah kita. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan dari BKN, Pak Suherman mungkin, Pak Deputi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Komisi 10 DPR RI, Bapak Haji Sul Huda. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Ketua Komisi 10, serta seluruh anggota Komisi 10 yang kami hormati. Kami hormati pula teman-teman dari pemerintah, ada Pak Arikat Moko dari Kemenpan RB, ada Pak Iwan Sarir dari Ditjen GTK Kemendikbud, ada teman saya Mas Purwanto dari Kementerian Keuangan, serta seluruh teman-teman di Kementerian Agama, ada juga di sini yang hadir, Kementerian Dalam Negeri, dan seluruh teman-teman yang pada pagi hari ini rapat bersama dengan teman-teman di Komisi 10. Izinkan kami untuk sharing materi Pak Ketua terkait dengan progres yang sudah terjadi untuk penetapan P3K 2020 formasi 2019. Bapak Ketua Komisi 10 yang kami hormati, sedikit flashback terkait dengan perkembangan besarnya atau jumlah tenaga K2 atau tenaga honorer yang lulus pada seleksi P3K tahun 2019 yang lalu, sebagaimana yang dapat kami sampaikan pada slide ini, di mana pada saat itu yang melakukan pendaftaran adalah sebanyak 90.576. Ini datanya masih konsisten dengan yang lalu-lalu. Dan yang lulus adalah 51.293, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Arikat Moko. Nah, hanya saja dari 51.293 ini, karena dulu waktu kita melaksanakan seleksi P3K tahap 1, itu belum ditetapkan formasinya, maka kemudian masing-masing instansi atau daerah diminta untuk menyampaikan penetapan formasi dari peserta yang sudah lulus. Jadi untuk guru yang sudah lulus itu adalah 34.954 dan tenaga pendidik sebanyak 1.485 orang. Nah, ini yang tadi kemudian diceritakan oleh Pak Arikat Moko, dari jumlah tersebut yang sudah menyampaikan formasinya dan sudah ditetapkan oleh teman-teman di Kementerian PAN RB terkait dengan formasi adalah sebanyak 50.530 formasi atau 5.530 jabatan. Nah, data ini adalah bagaimana progresnya di BKN terkait dengan penetapan nomor induk P3K ini. Kami ingin menjelaskan sedikit terkait dengan format penetapan nomor induk P3K yang tentu saja agak sedikit berbeda dengan nomor induk pegawai negeri sipil.
Yang membedakan nomor induk P3K itu adalah ada angka 21 di sini Pak Ketua. Jadi formatnya sama-sama 18 digit, tetapi kemudian ada angka 21, sehingga nanti di dalam database-nya BKN kami bisa dengan mudah mendetek berapa sebetulnya jumlah P3K kita, apakah berdasarkan jabatan, dan berapa jumlah PNS. Kalau nanti suatu saat kita ingin membandingkan antara komposisi data P3K dengan data PNS. Nah, penetapan nomor induk P3K ini juga sudah ditetapkan melalui peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai 3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bagaimana progresnya? Jadi kalau P3K ini khususnya terkait dengan guru, itu ditetapkan atau diusulkan oleh masing-masing instansi, Pak Ketua. Jadi masing-masing instansi memasukkan data-data yang sudah berdasarkan data-data yang sudah ditetapkan oleh teman-teman di Kementerian PAN-RB, kemudian diusulkan ke BKN melalui sistem yang kami sebut dengan Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian atau SAPK. Jadi masing-masing instansi memasukkan usulannya melalui sistem aplikasi SAPK yang ada di BKN. Dan sampai dengan hari Sabtu kemarin, usul yang sudah masuk untuk formasi guru itu sebanyak 21.767 pegawai atau lebih kurang sekitar 62% dari total formasi yang sudah disetujui oleh teman-teman di Kementerian PAN-RB. Kemudian yang sudah ditetapkan nomor pertimbangan teknis nomor induk P3K-nya itu sebanyak 5.923. Ini tersebar di seluruh kantor regional kami, dan setelah ditetapkan nomor induk P3K-nya, kemudian masing-masing PPK, pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini adalah gubernur, bupati, wali kota, menetapkan SK P3K-nya. Nah, yang sudah ditetapkan SK P3K-nya oleh masing-masing instansi itu baru 865. Jadi kalau dilihat dari sisi jumlahnya memang masih sangat sedikit, Pak Ketua. Ini yang kami melalui teman-teman di kantor regional berusaha untuk selalu mengingatkan teman-teman di instansi untuk segera memproses data-data yang belum diusulkan dan SK yang belum ditetapkan oleh masing-masing PPK. Karena yang menetapkan SK itu adalah masing-masing PPK, pejabat pembina kepegawaian, berdasarkan nomor induk P3K yang sudah ditetapkan oleh BKN. Nah, dari data yang masuk, yang setelah dilakukan usulan yang masuk ke BKN melalui sistem, itu ternyata banyak yang ada beberapa yang datanya tidak lengkap sesuai dengan persyaratan pengangkatan nomor P3K sebanyak 49 orang. Nah, data 49 orang ini kemudian kami kembalikan ke instansinya untuk segera dilakukan mereka bisa melengkapi data-data tersebut. Nah, kalau ini adalah breakdown per kantor regional, bagaimana penetapan dari jumlah tadi dari seluruh yang sudah ditetapkan pertimbangan teknis P3K-nya, baik itu untuk guru, penyuluh pertanian ataupun tenaga kesehatan. Nah, ada dua jabatan yang sampai sekarang belum diusulkan oleh instansinya, yaitu adalah untuk dosen. Ini ada di bawah teman-teman di Kementerian Dikbud sendiri, karena dosen itu adalah pegawai instansi pusat yang kewenangannya ada di Kementerian Dikbud. Nah, sampai sekarang teman-teman di Kementerian Dikbud belum menyampaikan usulan penetapan nomor induk P3K dari masing-masing dosen yang sudah lulus sebanyak 1.392 orang. Ini yang kami masih menunggu sampai sekarang, sistem masih kami buka dan teman-teman di instansi masih on progress sampai sekarang untuk melakukan penetapan usulan untuk nomor induk P3K. Itu kira-kira Pak Ketua terkait dengan progres penetapan nomor induk P3K yang saat ini masih berlangsung di BKN melalui kantor-kantor kami di setiap di kantor regional, baik itu di kantor regional 1 sampai dengan kantor regional 14 di Manokwari. Ini masih bergerak terus datanya. Jadi setiap hari data terus bertambah, Pak Ketua. Jadi ini yang
sekarang sedang berlangsung. Yang kedua terkait dengan proses atau persiapan penerimaan P3K tahun 2021 khusus untuk guru. Di dalam beberapa kali rapat pertemuan yang dikoordinasikan oleh teman-teman di Kementerian Pan-RB, ada pembagian tugas yang sudah sangat jelas antara Pan-RB, BKN, dan teman-teman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di mana pembagiannya adalah nanti teman-teman di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan kebutuhan atau formasi untuk P3K guru yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Arikat Moko bahwa sudah ditutup sistem pendaftarannya pada tanggal 30 Desember yang lalu, tetapi kemudian masih ada dibuka kesempatan untuk 5 provinsi lagi. Nah, nanti setelah formasinya ditetapkan oleh teman-teman di Kementerian Pan-RB, maka formasi itu kemudian disampaikan kepada BKN. Dan kami nanti disampaikan ke BKN melalui sistem juga. Nah, nanti kami akan memasukkan di dalam sistem yang namanya Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara khusus untuk P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, sistem inilah nanti yang akan digunakan untuk calon P3K yang 1 juta orang guru ini melakukan pendaftaran. Nah, di dalam pendaftarannya, kalau kami boleh sedikit agak detailkan, jadi pendaftaran akan dilakukan melalui sistem SSCASN P3K. Nanti masing-masing P3K akan membuat akun di sana dan mereka kemudian mendaftar. Mendaftar sekaligus termasuk melakukan pencetakan kartu peserta ujian. Nah, dari kartu peserta ujian inilah yang kemudian nanti dijadikan sebagai dasar pada saat mereka mengikuti seleksi yang nanti akan diselenggarakan. Proses seleksinya di dalam pembagian kewenangan kemarin berdasarkan sistem UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer, yang dikoordinasikan oleh teman-teman di Kementerian Dikbud. Nah, di dalam pendaftaran ada karena P3K yang 1 juta orang guru ini itu datanya berbasiskan kepada data peserta yang didorong adalah peserta yang dia terdaftar di data Dapodik, kemudian yang lulus PPG yang datanya juga ada di Dapodik, dan data tenaga K2 yang ada di Badan Kepegawaian Negara atau sisa tenaga K2 yang ada di Pegawai Negara. Nah, sistem pendaftaran nanti pada akhirnya akan terkoneksi langsung dengan sistem atau data sistem yang ada di Dapodik, dengan data Dapodik untuk memastikan bahwa orang-orang atau calon P3K yang mendaftar tadi itu adalah memang orang-orang yang terdaftar di data Dapodik ataupun di data BKN. Karena di dalam Permenpan-nya ditetapkan bahwa pesertanya adalah orang-orang yang terdaftar di 2 database tadi. Nah, sistem kami juga akan terintegrasi, bukan akan terintegrasi, tapi terintegrasi dengan Dukcapil terkait dengan data kependudukan, karena setiap calon pegawai negeri sipil atau calon pegawai ASN mereka harus menginput nomor induk kependudukannya. Kenapa? Karena di dalam undang-undang ASN orang yang berhak untuk bisa menjadi pegawai ASN itu adalah orang yang warga negara Indonesia yang itu diwakili melalui nomor induk kependudukan. Jadi data kami atau sistem kami terkoneksi dengan sistemnya Dukcapil untuk melakukan verifikasi apakah betul yang bersangkutan adalah warga negara Republik Indonesia, dan sistem juga terkoneksi dengan data Dapodik. Kalau yang bersangkutan tidak terdaftar di data Dapodik, maka sistem tentu saja nanti akan mereject yang bersangkutan atau tidak bisa mengikuti pendaftaran. Nah, setelah dilakukan pendaftaran, maka nanti teman-teman di Kementerian Dikbud akan melakukan verifikasi terhadap data. Ini akan dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Dikbud. Karena kenapa dilakukan oleh Dikbud? Karena kalau dilakukan oleh instansi atau masing-masing daerah, mestinya ini dilakukan oleh masing-masing instansi, biasanya lama prosesnya. Jadi ini kemarin yang disepakati bahwa nanti teman-teman Dikbud yang akan membantu melakukan verifikasi terhadap data para pelamar yang masuk. Nah, setelah mereka melakukan pendaftaran, mereka kemudian mengikuti seleksi melalui sistem UNBK yang tadi kami sampaikan. Setelah mereka selesai seleksi, maka data hasil seleksinya kemudian disampaikan kembali kepada BKN, kemudian BKN akan melakukan pengolahan hasil seleksinya dengan menggunakan
kembali sistem SSCASN P3K. Setelah datanya sama, tidak ada perbedaan data antara hasil data peserta ujian dengan data yang disampaikan oleh teman-teman Dikbud, maka kemudian BKN akan menandatanganinya juga secara digital. Dan proses ini sudah kami lakukan, baik untuk diseleksi CPNS 2018 ataupun CPNS 2019, kami tidak ada lagi proses penyampaian dokumen itu secara manual, tetapi penyampaian dokumen dilakukan semua secara digital atau secara online. Nah, proses penandatanganan penetapan kelulusan itu juga ditandatangani secara digital oleh Kepala BKN. Nah, begitu mereka nanti hasilnya ditandatangani oleh Kepala BKN secara digital, maka masing-masing instansi itu dapat mendownload datanya, data kelulusan, kemudian mengumumkan hasil kelulusan dari seleksi ini. Nah, setelah mereka lulus seleksi dan diumumkan oleh masing-masing instansi, maka baru kemudian dilakukan penetapan nomor induk P3K-nya atau NIP P3K-nya melalui sistem juga. Jadi nanti mereka akan melakukan pendaftaran melalui P3K, sistem SSCN, kemudian datanya dialirkan atau menggunakan web service melalui sistem informasi aparatur sipil negara. Jadi semua proses yang dilakukan di BKN itu sudah melalui sistem semua, jadi kami tidak lagi ada menerima dokumen dalam bentuk berkas dan hard copy yang disampaikan kepada BKN. Nah, di dalam proses penetapan hasil, pengelolaan dan penetapan hasil, ada seperti yang tadi kami ceritakan, semua prosesnya dilakukan by system, tidak lagi dilakukan secara manual. Sehingga proses perhitungannya pun dilakukan secara transparan. Jadi tidak ada kemudian ada intervensi orang yang berpotensi bisa merubah nilai dan segala macam. Karena kalau terjadi ada perubahan nilai, maka akan tercatat di dalam log activity di dalam sistem kami. Apakah itu di dalam sistem SSCASN ataupun di dalam sistem informasi aparatur sipil negara terkait dengan NIP yang sudah ditetapkan. Nah, ke depan kami juga di dalam rangka percepatan ini, tahun ini sebetulnya tahun akhir 2020 kemarin kami sudah menyiapkan bahwa masing-masing instansi kemudian bisa melakukan pencetakan SK-nya juga by system dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Nah, dengan demikian nanti ke depan proses penetapan NIP tadi itu akan jauh bisa lebih cepat dibandingkan sekarang. Karena sekarang itu selain ada proses keterlambatan, karena instansi harus menginput data dari masing-masing calon P3K tadi ke dalam sistem SAPK, dari situ kemudian baru dilakukan verifikasi oleh BKN apakah terjadi berkasnya sudah lengkap atau tidak lengkap. Kalau sudah lengkap kemudian ditetapkan pertimbangan teknis nomor induk P3K-nya, kalau tidak lengkap kemudian dikembalikan dokumen-dokumen tadi yang disampaikan juga by system. Nah, itu kira-kira terkait dengan persiapan atau proses seleksi P3K calon P3K guru sebanyak untuk 1 juta guru, atau tadi sudah disampaikan oleh Pak Arikat Moko, jumlahnya lebih kurang yang sekarang baru mendaftar itu sebanyak 489.664 formasi yang akan diikuti melalui 407 instansi. Nah, mungkin untuk sementara demikian Pak Ketua yang dapat kami laporkan terkait dengan progres yang sudah dilakukan di dalam penetapan NIP P3K.